Di dalam filsafat ada yang disebut sebagai premis mayor dan premis minor yang merupakan teori atau pernyataan yang menjadi dasar dari pemikiran yang itu akan menyebabkan pemikiran yang lain mengikuti hukum sebab akibat misalnya. Nah, di sini ada suatu bahasan yang saya angkat dari tentang mencuplik suatu pernyataan atau premis yang tepat dan yang tidak tepat. Yang tepat berarti memang pernyataan itu secara logika dan asal usul dari pemikiran utama sesuai dengan esensi, substansi, dan materinya. Jadi tepat sasaran. Nah, pada saat itu ada sosok yang dicobai oleh pihak lain dengan menggunakan mencomot premis atau pemikiran. Nah, ternyata yang dicobai ini tahu bahwa pemikiran ini tidak tepat asal atau sumber untuk dipakai dalam kasus yang dihadapinya. Maka dia dapat dengan mudah mengatakan, tidak begitu yang dimaksud dari premis atau pernyataan itu. Bukan untuk kasus yang saya hadapi sekarang. Nah, selama dialog mereka, akhirnya pihak yang dicobai itu diuji, ditanyai, dapat mematahkan semua premis yang diungkap, bahwa sesungguhnya maksud dari pernyataan itu secara global tidak seperti pihak penguji maksudkan. Nah, disinilah letaknya. Perlu sebuah sumber yang tepat dengan konteks yang tepat. Sehingga tidak hanya secara teks atau hurufiah semata, tapi harus ada konteks yang tepat sesuai dengan yang dibahas. Nah, kalau hal itu tidak tepat, maka dapat terjadi salah tafsir. Akibat salah tafsir terjadi penyelewengan. Akibat penyelewengan terjadi penyesatan. Akibat penyesatan dapat berdampak pada hal yang fatal tentang siapa yang seharusnya diikuti dan apa yang seharusnya terjadi. Nah, saudara, sekarang saya bukakan tabirnya. Contoh kasus ini adalah dari kisah apa? Iya, betul. Kisah di kitab Matius dan kitab Lukas. Sama-sama pasal 4, yaitu tentang pencobaan iblis di padang gurun.